Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang eh, hadir dalam kelas ini, kita jumpa lagi ya. Jadi di kelas Statistika Bisnis untuk perkuliahan ini, Statistika Bisnis ini adalah mata kuliah wajib ya di semester 2 untuk jurusan manajemen. Jadi teman-teman wajib mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Adapun untuk jumlah kelasnya di sini saya lihat ada 20 sampai 25 mahasiswa ya jumlah mahasiswanya. Insya Allah ke depannya kita akan bersama-sama eh, mencoba mempelajari tentang statistika bisnis yang mana statistika di sini sangat penting nanti pada saat teman-teman dalam pengolahan data di metodologi penelitian maupun skripsi ya. Oke, eh, kita masuk saja di konsep yang pertama untuk RPS dan materinya. Nanti kita akan share di Google Drive supaya teman-teman bisa melihat. Oke, statistika ya, statistika bisnis ya. Statistika untuk apa gitu ya? Yang kita ketahui di sini kan kita punya apa? Lembaga statistik sendiri ya di Indonesia tuh ada namanya Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya. Nah, kita harus kenalan dulu nih apa statistika sebelum kita mempelajari lebih lanjut ya. Statistika di sini kita gunakan untuk apa sih? Kita gunakan untuk mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data, menyusun, menyajikan ya. Bukan saja dikumpulkan tapi disusun, disajikan dan juga dianalisis dengan metode tertentu. Metodenya apa aja nanti kita akan bahas ya. Lalu statistika di sini digunakan juga untuk menginterpretasikan hasil analisis. Ya, jadi hasil analisa dapat digunakan untuk eh, keputusan bisnis, pengambilan keputusan bisnis. Jadi sangat penting teman-teman di sini mempelajari statistik. Ya, banyak sekali kegunaannya. Dan dalam penyusunan kegiatan tadi ya, kegiatan mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan hasil analisis, teman-teman ada dua aspek yang harus teman-teman penuhi. Ya, ada dua aspek, ada beberapa tahapan yang harus teman-teman kenal ya. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Ya, ada juga menyebutkan inferensi ya, beda sama-sama, maknanya sama. Ya, jadi kalau ada data, biasanya teman-teman dari data tersebut teman-teman yang berupa angka tadi ya, data angka tadi, teman-teman analisa secara general. Ya, itu namanya berkaitan dengan statistika deskriptif, berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data tanpa memberikan kesimpulan. Contohnya gimana? Contohnya gini, teman-teman mengumpulkan data tinggi mahasiswa di labora. Ternyata teman-teman mendapatkan rata-rata misalkan ya 170 cm. Nah, apakah kita dapat mengambil kesimpulan eh, bahwa seluruh mahasiswa labora tingginya 170 kan enggak juga. Maka kita harus lakukan uji uji ada namanya nanti diuji statistika inferensi, ada uji hipotesis dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah tadi data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Salah satunya kita lakukan banyak ya, banyak macam ada namanya ada uji hipotesis ya. Kemudian nanti kita bagi lagi ada uji T, ada uji F dan lain sebagainya. Dan setelah tadi data dikumpulkan, diolah, lalu dilakukan interpretasi, lalu diambil kesimpulan. Ya, di mana statistika inferensial ini akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Nah, sampel dikatakan representatif berapa banyak? Nah, nanti kita akan belajar di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di statistika ada dikenal juga metode ilmiah, ya. Metode ilmiah di sini merupakan salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya risiko untuk paling keliru paling kecil. Artinya gimana?
Jadi teman-teman sebelum memutuskan eh, apakah data yang teman-teman dapat itu benar atau tidak, maka teman-teman lihat perlu ada metode ilmiah yang perlu dipenuhi. Contohnya merumuskan masalah, studi literatur, dan juga membuat dugaan atau hipotesis serta pertanyaan-pertanyaan. Ya, lalu kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, lalu menjawab pertanyaan. Nah, poin yang keempat di sini itu ada peran statistika di sana di poin keempat. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih instrumen penelitian yang digunakan, kemudian sampelnya berapa banyak, datanya kualitatif atau kuantitatif, ya kan? Variabelnya, variabelnya ini variabel terikatnya berapa, variabel bebasnya berapa. Kemudian dari variabel itu instrumen kuesioner yang digunakan berapa, apa saja, gitu ya. Apakah valid atau tidak, kan gitu ya. Lalu kemudian metode analisis. Metode analisis banyak. Yang paling kita kenal tuh ada analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, kemudian ada namanya analisis mediasi, analisis moderasi, dan lain sebagainya. Dan menggunakan toolsnya bisa macam-macam. Ada software, ya kan, Excel bisa juga ya. Nah, software di sini bisa bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Smart PLS, bisa menggunakan SPSS, bisa macam-macam. Oke, jadi di situ peran statistikanya. Oke. Nah, tadi saya bilang sifat data. Data itu ada dua. Data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, biasanya teman-teman di manajemen, itu kalau skripsiannya itu di labora rata-rata mereka menggunakan kuantitatif, data kuantitatif ya. Karena menurut kami, saat ini paling mudah untuk mendapatkan data-data kuantitatif yang berupa angka. Nah, kita bedakan ya tadi ya. Kembali lagi ke awal, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya jenis pekerjaan, status pernikahan, tingkat kepuasan kerja, kemudian apa namanya jenis kelamin dan lain sebagainya. Ya, kemudian data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan dan lain sebagainya, yang memang sifatnya dalam bentuk angka. Nah, dari data tadi, biasanya kalau untuk kualitatif dikuantifikasikan dengan menggunakan nominal ataupun ordinal, ya. Kemudian di kuantitatif menggunakan interval ataupun rasio. Nah, datanya seperti apa? Nanti kita akan contohkan berikutnya. Oke. Nah, contohnya tadi data nominal. Data nominal dan data ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data nominal di sini data berskala. Nominal maksudnya data yang diperoleh dengan kategorisasi atau klasifikasi. Contoh, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Jenis kelamin laki perempuan, ya kan? Jenis pekerjaan, wira swasta, dan lain sebagainya gitu ya. Itu klasifikasi. Kemudian dari data ordinal. Data ordinal apa sih? Data yang diperoleh dengan cara sama, kategorisasi dan klasifikasi, tapi terdapat hubungan. Contoh, kepuasan kerja, motivasi. Nah, biasanya kepuasan kerja misalkan gini. Kalau misalkan di suatu perusahaan, kita lakukan evaluasi kepuasan kerja 1 sampai 5. Kita menggunakan skala. Skalanya disebut skala 1 sampai 5, itu namanya skala Likert. Teman-teman melakukan survei kepada karyawan untuk melihat berapa sih tingkat kepuasan kerja mereka. Nah, teman-teman lalu dapat data-data tersebut, anggaplah 30 karyawan, lalu di rata-rata. Ternyata kepuasan kerja di PTA sama dengan 4,3 yang yang dapat disimpulkan tadi ya, eh, puas, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau data interval ini, data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dan dua titiknya sudah diketahui teman-teman. Contoh, temperatur, kalender, ya, dan lain sebagainya. Ya, biasanya umumnya kita temui di operasi matematika. Kemudian ada juga data rasio. Nah, data rasio ini diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titiknya sudah diketahui dan mempunyai tidak titik absolut, titik nol absolut. Contoh, gaji, skor ujian, jumlah buku, jumlah pendapatan,
jumlah penerimaan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Contoh saja. Oke. Nah, tadi untuk pengolahan data tuh ada dua aspek untuk parameter. Jadi parameter di statistik tuh ada dua. Ada statistika parametrik, ada statistika non parametrik. Nah, contohnya kalau parametrik itu dia berhubungan dengan eh, apa namanya inferensial statistik yang membahas terkait dengan populasi dari suatu sampel, dari suatu apa namanya suatu objek. Jadi contohnya kayak jenis data interval atau rasio terkait dengan distribusi suatu data, apakah dia normal atau tidak normal gitu ya. Nanti kita akan bahas di sana. Kemudian ada statistika non parametrik ya. Itu statistika inferensial juga membahas parameter populasi. Eh, Jenis datanya dia itu nominal ataupun ordinal. Dan juga terkait distribusi data tidak diketahui ataupun tidak normal. Nah, dua hal ini berkaitan. Nanti kita sama-sama belajar. Oke. Kemudian untuk jumlah variabel itu maknanya didasarkan jumlah variabel. Ada analisis univariat, bivariat, multivariat. Nah, kalau untuk univariat hanya ada satu ukuran ya. Uni artinya satu ya. Untuk dianalisis bivariat hanya dua. Korelasi motivasi dengan pencapaian akademik itu cuma dua. X dan Y saja. Tapi kalau analisis multivariat yang akan kita pelajari itu variabel yang dianalisis dua atau lebih pengukuran untuk jumlah sampel N di mana analisis dilakukan secara bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi dan apa namanya dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Contoh, berarti kan ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu contoh saja. Itu ya. Nah, ini contoh-contohnya untuk penyajian data. Penyajian data tuh banyak macamnya ya. Ada tabel, ada pun grafik. Nah, grafik sendiri udah macam-macam nih. Ada grafik batang, grafik pie chart, dan lain sebagainya ya. Jadi yang sering digunakan dalam teman-teman menggunakan penyajian data adalah data tabel dan juga data grafik ya teman-teman. Nanti di skripsi juga gitu, bayangkan data tabel dan data grafik ya. Lebih mudah untuk apa? Untuk melakukan interpretasi gitu ya teman-teman ya. Dan juga untuk menganalisa suatu data. Nah, kenapa sih tabel perlu gitu ya? Karena tabel di sini memberikan informasi secara rinci ya, di mana tabel itu terdiri dari apa? Kolom dan baris. Bagian kolom yang paling atas itu berisikan label. Kolom kedua biasanya frekuensi atau apa? Atau label ya, tergantung ya beda-beda ya. Kemudian di bagian baris, di row itu berisikan data berdasarkan kolom. Nah, ini contohnya teman-teman tabel tabulasi silang. Nah, ini ya. Jadi ada apa namanya bagian atasnya di situ labelnya, kemudian bagian keduanya itu bisa frekuensi ataupun labelnya, dan juga untuk yang baris itu berdasarkan data ataupun kolom. Nah, ini sangat penting ya untuk kita pahami bersama. Nanti kita akan contohkan setelah materi ini. Nah, kemudian di grafik sendiri dia memberikan apa sih sebenarnya? Dia memberikan informasi, tidak informasi benar dan tepat, tapi dia tidak rinci. Contohnya kayak grafik apa namanya grafik pertumbuhan penjualan misalnya gitu. Dia tepat ngasih tahu, tapi dia nggak rinci di dalam itu detailnya seperti apa sih tuh ya. Grafik itu biasanya ada sumbu Y dan juga sumbu X. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Nah, pemilihan letak mana sumbu Y sama sumbu X itu ingat bahwa yang di X itu adalah variabel yang bebas, sedangkan di Y adalah variabel yang terikat, gitu ya. Dan mana grafik ini ada beberapa jenis, ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik interaksi. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam nanti penelitian teman-teman, grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Tiga, hanya tiga aja. Ya, nah, ini contohnya teman-teman. Ya, ada grafik batang, grafik garis, dan juga grafik lingkaran. Oke. Nah, kita masuk ke frekuensi. Nah, frekuensi maksudnya apa sih? Biasa dulu waktu kita SMA, dia disimbolkan sebagai F. Ya. Frekuensi ini maknanya adalah banyaknya data untuk satu kelompok ataupun klasifikasi, teman-teman. Nah,
Misalkan ada suatu tabel, kelompok A, B, C, D, E, frekuensinya berapa? Kelompok A frekuensinya 2, jumlah banyaknya ya maksudnya. Kemudian frekuensi B, kelompok kedua banyaknya 12 dan seterusnya. Itu kalau kita jumlahkan adalah N, sama dengan total dari beberapa kelompok tadi. Nah, contohnya di sini pendidikan S1, S2, S3. S1 62, S2 19, S3 9. Kalau kita kumulatifkan, jumlahnya 90. Ya, seperti itu. Maka jumlah frekuensi ataupun jumlah data itu merupakan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K dari frekuensi itu sendiri. Ya, seperti itu. Ini rumusnya seperti ini, teman-teman. Nanti kita akan bahas ini di apa untuk ukuran pemusatan ya. Nah, di distribusi frekuensi juga kita akan lihat di sini dia pengelompokan ya. Pengelompokan apa sih? Pengelompokan data, interval rasio, dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok. Kebetulan di sini eh, apa namanya? Tabelnya di sini usia 20 sampai 35 itu menggunakan data tunggal ya. Kemudian kalau yang kelompok usia 20 sampai 21, 22 sampai 23 ini interval ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus membuat distribusi frekuensi. Nanti kita akan contohkan di next slide ya. Ataupun pertemuan sebelumnya. Nanti kita akan contohkan. Ya, ini contoh dari tadi ya. Setelah ditabulasi kelompok usia, frekuensi, dan nilai tengah. Bagaimana menghitung nilai tengah? Nilai tengah nanti kita akan coba apa namanya contohkan setelah ini. Ini grafiknya, contoh grafiknya aja ya. Ini grafik poligon. Nah, oke. Kita akan coba contohkan teman-teman. Ini saya stop share dulu. Bentar ya.